Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, kembali santri Sowan Kiai yang pada kesempatan sekali ini bersama saya Abdul Malik yang sudah diperkenankan sowan ke dalamipun Romo Kiai Haji Busrul Karim Abdul Mughni, yakni Rais Syuriah PCNU Kabupaten Kediri, pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Jampes Kediri, sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kediri. Dalam tema kali ini adalah tradisi silaturahim dalam mengisi Idul Fitri, dan program kali ini bekerja sama LDNU, PCNU Kabupaten Kediri, dan juga Madu TV Nusantara, Sejukkan Hati, Damaikan Jiwa. Pangapunten Yai, tadi di segmen sebelumnya wonten dawuh panjenengan Abu Bilih, amal silaturahim termasuk salah satu fadilahnya adalah memanjangkan umur dan juga meluaskan rezeki. Nah ini maksud yang lebih seperti apa? Maksudnya ya kalau panjang umur ya orang itu diberi kesehatan sehingga tidak sakit-sakitan, terus mestinya dia ditakdirkan kalau ndak silaturahim itu cuma 50 tahun bisa diperpanjang menjadi 70 tahun atau 65 tahun, itu maksudnya seperti itu. Kalau dalam keadaan rizki, kalau rizki misalnya mestinya dia kesulitan dalam kehidupan, kesulitan rizki, dengan adanya silaturahim yang dia lakukan dengan bersama kerabat-kerabatnya atau dengan kerabat-kerabat dan handetolannya, akhirnya dia bisa mendapat sarana yang akhirnya rezeki bisa masuk ke keluarganya. Jadi mestinya dia kalau tidak silaturahim, seandainya tidak silaturahim, dia kesempitan rezeki. Dengan silaturahim, dilalah ada saja rezeki yang masuk. Tidak disangka-sangka. Iya. Dan tidak jarang bahwa rezeki itu ya dari kawan-kawan itu sendiri yang biasa ditemui. Orang semakin banyak pergaulannya, semakin lapang rezekinya. Karena apa? Komunikasi dengan kawan-kawan yang ada yang kawan yang kaya, kawannya ada yang punya kenalan yang kaya, kemudian dia diperkenalkan dengan orang itu, akhirnya dia mendapat pekerjaan atau mendapat proyek dari orang itu. Mestinya dia kesulitan dalam keadaan pandemi ini, kesulitan kerjaan atau penghasilan ya. Dengan adanya komunikasi dengan kawan-kawan, walaupun lewat telepon atau lewat surat, itu akhirnya dia bisa mendapatkan rezeki dari akibat berhubungan itu tadi. Apalagi dalam keadaan bukan pandemi ya. Itu yang saya maksud kalau keadaan bukan pandemi. Kalau pandemi memang ini semuanya serba sulit ya. Dalam keadaan bukan pandemi itu kadang-kadang bukan hanya rezeki ya, kadang-kadang dia dapat menantu, dapat yang masih bujang, dapat jodoh dari pergaulan itu. Jadi sebetulnya akibat ya. Nah, jadi itu juga sarana lahir juga menunjang ya. Di samping memang dari sananya, dari sononya, dari Allah Ta'ala ya, itu yang mengasih kelapangan rezeki dan panjang umur. Bila kalau orang itu sering bertemu kawan-kawan, stresnya juga hilang, gitu. Akhirnya ya, terhindar dari penyakit jantung, penyakit darah tinggi dan seterusnya itu. Ya, seperti itu ya. Manfaat silaturahim ya, cukup seperti itulah ya, dari luas sekali. Jadi menurut lahirnya memang ya tidak janggal gitu. Kalau sering silaturahmi berarti akan banyak rezeki, panjang umur. Lah kalau sarana lahir saja, kalau orang banyak bergaul kan orang yang susah saja kadang-kadang hilang susahnya kok gitu. Masalahnya belum hubungan objek-objek sarana rezeki itu tadi gitu. Kadang-kadang ada ada seorang kiai, nggak perlu saya sebut namanya, sering bepergian ke luar kota ya, mengunjungi sanak famili. Dilalah dalam kereta api itu dia berkenalan dengan orang kaya gitu.
orang kaya itu kenal akrab akhirnya karena semalaman di kereta itu, sampai bisa menghubungkan keduanya dengan bisnis ya, bisnis baru ya. Orangnya memang ya cerdas ya. Terus orang yang ditemui di kereta api itu orang kaya, tertarik, akhirnya jadi bersahabatan, dan orang yang cerdas tapi nggak punya apa-apa menjadi kaya setelah sekian tahun berkenalan dengan orang itu. Loh, itu kan bukan merupakan kejanggalan. Sarannya banyak orang kaya sarannya karena ketemu orang lain yang tidak dikenal, sama-sama tertarik untuk bersahabat, akhirnya menjalin bisnis, seterusnya menjadi kaya. Jadi mungkin bisa diulas kembali, Yai. Mungkin pemirsa yang ada di rumah terlewat di segmen sebelumnya. Jadi sebetulnya makna dari esensi dari silaturahim itu sendiri seperti apa ya? Apakah yang tadinya belum kenal menjadi kenal, atau mungkin yang tadinya tidak pernah bertemu, ada yang bertemu, itu disebut silaturahim? Iya, sama. Jadi silaturahim itu pokoknya pertemuan antar sesama manusia, khususnya kerabat dan handai tolan, atau orang yang belum kenal kemudian kenal, itu juga bagus, sama. Belum kenal kemudian kenal, terus dijalin silaturahmi, disambung terus, itu kan namanya kerabat. Menjadi handai tolan, pokoknya yang diutamakan memang kerabat ya. Tapi meskipun bukan kerabat, sesama kaum muslim itu memang dianjurkan untuk saling silaturahim. Dan jika ini ya, apakah ada akibat yang diterima semisal orang tersebut memutuskan silaturahim? Oh ya, ada. Pernah terjadi Nabi berkumpul-kumpul dengan para sahabat. Banyak sahabat yang kumpul di situ. Kemudian Nabi berhenti berbicara. Lantas tanya pada sahabat, siapa orang di sini yang sedang memutus silaturahim dengan kerabatnya ya? Ini saya diberi tahu oleh malaikat bahwa di sini majelis ini tidak akan diberi rahmat oleh Allah karena ada seorang yang memutus kerabat. Siapa orangnya? Ayo ngacung. Ada satu yang ngacung. Saya, Nabi. Saya memang lagi ada masalah dengan bibi saya. Sehingga sampai saat ini kami tidak saling mengenal dengan dia. Karena apa? Ada masalah yang kami anggap belum selesai. Ya semacam pertengkaran lah ya. Kalau jawab Nabi, kalau begitu kamu keluar. Kecuali kalau kamu minta maaf atau berkenalan dengan bibimu yang kamu selama ini tidak kenal, disatru ya, kenal. Akhirnya sahabat itu ya baik, pulang, minta maaf dengan bibinya. Akhirnya sudah damai, terus berangkat lagi menuju ke masjid Nabi. Akhirnya Nabi, oh ya sudah, sekarang saya mulai masjid ini, mulai berbicara masalah keagamaan yang biasa disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Itu jadi pemutusan hubungan famili atau kerabat atau handai tolan sama saja. Ini dampaknya malaikat tidak mau memberi rahmat kepada orang itu. Majelisnya saja tidak mau kok memberi rahmat kepada majelis yang ada orang yang memutus silaturahim, apalagi orangnya gitu. Jadi sungguh sangat ini ya, membuat kita apabila memutuskan silaturahim, rahmat Allah SWT tidak akan turun kepada kita. Iya, padahal di situ Nabi, majelisnya Nabi aja tidak mau malaikat. Apalagi kita ini. Dan begini Ustadz, kadang
antar tetangga, antar saudara yang mungkin juga rumahnya berdekatan. Ini kadang cekcok, ini kan juga kadang tidak bisa dihindari. Nah, apakah ada batasan-batasan, ya, mungkin selama beberapa hari ini? Kalau Nabi membatasi beberapa hari, sekitar 3 hari lah, jangan sampai sesatron itu permusuhan yang tidak saling mengenal sampai melebihi 3 hari. Itu batas yang ditoleransi. Kalau setelah itu, apapun yang terjadi harus saling mengenal. Kalau tidak mau mendapat ghadab Allah. Kalau sesama Muslim saling bertengkar dan tidak bisa bersatu, ya, tidak bisa kerjasama dengan teman-teman atau handetolan, nanti yang akan terdampak, kena dampak, ya umat Islam itu sendiri. Kalau satu orang itu saja, kalau beberapa orang, kalau apa itu namanya, di situ Nabi membiarkan, kalau dulu waktu ngajarkan kepada sahabat membiarkan orang bermusuhan, akhirnya akan menjadi mewabah. Ya, kalau mewabah, umat Islam hancur, persatuan hilang tuh. Kalau orang sesatron, sesama tetangga, sesama saudara, kalau jumlahnya umat Islam jutaan, kalau banyak yang sesatron, apa mungkin diajak bersatu? Kan sebabnya kan tiap orang itu sudah membawa temannya. Sampean membawa temanmu musuhan sama saya, ya. Saya juga membawa temanku memusuhan dengan kamu. Akhirnya dampaknya ya perpecahan umat Islam. Itu karena sedemikian besar dampak madorotnya, maka Islam membenci orang yang memutus silaturahim. Nah, lantas bagaimana, Yai? Misalkan kita sudah terlanjur lebih dari 3 hari, ini bagaimanakah cara bersilaturahim yang benar atau menyambung kembali yang benar? Atau mungkin momen Idul Fitri ini adalah momen yang tepat atau seperti apa? Termasuk momen Idul Fitri bisa dijadikan sebagai momen yang paling tepat. Kenapa? Karena akan wawuh, ya, wawuh tanpa ada sebab yang ya sing kira-kira wajar menurut tradisi keluarga. Memang ya sama-sama malu. Gitu. Kalau momen Idul Fitri ini dibuat seperti itu, ya sangat bagus sekali. Itu termasuk salah satu tradisi bagusnya Idul Fitri di kalangan kita semua. Itu yang ada kan khususnya kan hanya di Indonesia. Gitu. Kalau di luar Indonesia tidak ada. Kalau di Arab sana kalau ada kalau hari raya, ya nggak pernah saling kunjung. Memang bukan tradisi dan tidak dianjurkan di hari raya emang. Gitu. Kalau orang Arab sana ketemu sama satu sama lain, ya taqabbalallahu minna wa minkum, itu saja sambil lalu. Nah, ini tradisi di Indonesia. Siapa dulu yang memulai, itu bisa digunakan sarana bagi orang-orang yang sedang berseteru dengan kawan atau tetangganya atau kerabatnya untuk bisa rujuk kembali tanpa mengorbankan rasa malu. Baik, pemirsa Madu TV yang ada di rumah dimanapun saja berada, sangat luas sekali makna dari silaturahim, apalagi momen di Hari Raya Idul Fitri yang tentunya sangat baik sekali nih, ya, untuk menjadikan kita bisa lebih mengakrabkan diri, baik yang sudah tidak tegur sapa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadikan momen. Dan kita jeda ke segmen berikutnya, ya. Jangan kemana-mana, pemirsa Madu TV yang ada di rumah dimanapun saja Anda berada, tetap di LD PCNU Kabupaten Kediri bersama Madu TV, sejukan hati, damaikan jiwa di Santri Sowan Kiai.